Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sistem saraf yang beranggotakan 1. Anggita Rizky Della, 2. Arifatul Khairunisa, 3. Arinda Cahyani, 4. Hana Evani, dan 5. Christian Galuh Wilantara. Apa pengertian sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu, memproses informasi tersebut, serta memicu reaksi, seperti membuat otot Anda bergerak, merasakan sakit, atau bernafas. Sistem saraf terbagi menjadi 2 struktur dan susunan. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan susunan tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh. Yang kedua, sistem saraf tepi. Adapun saraf tepi terbagi ke dalam 2 susunan besar, yaitu saraf somatik dan otonom. Anatomi dan bagian sistem saraf. 1. Otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Next. Dan ini ada gambar dari sistem saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Ya guys ya. Ini gambarnya. Dua, sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lainnya, memerintahkan otot untuk bergerak. Selain itu, susunan tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. 3. Sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat. 2. Neuron motorik
yang membawa pesan dari saraf pusat. 3. Interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Setiap neuron atau sel saraf tersebut terdiri dari 3 bagian atau struktur dasar. Anatomi neuron tersebut yaitu 1. Badan sel yang memiliki inti. 2. Dendrit yang berbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. 3. Akson yaitu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Sel-sel saraf ini dapat ditemukan di seluruh tubuh dan berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan respon dan tindakan fisik. Dilansir dari National Institutes of Health, yang diperkirakan terdapat sekitar 100 miliar neuron di otak. Sel saraf ini termasuk dengan 12 pasang saraf kranial, 31 pasang saraf tulang belakang, dan di bagian lainnya. Next. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf tepi. Fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh Anda. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerima dan pengirim rangsangan dari dan ke otak. Masing-masing susunan saraf tepi, yaitu somatik dan otonom, memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dari bagian-bagian sistem saraf tepi. Sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara tidak sadar mempengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi somatik dan di kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu, saraf somatik juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Sistem saraf otonom. Sebaliknya, sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang Anda lakukan secara tidak sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Sistem ini terus-menerus untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernafas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Ada 2 bagian dari sistem saraf otonom, yaitu 1. Sistem saraf simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri Anda. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. 2. Sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri Anda. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernafasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil di mata. Penyakit sistem saraf.
Berikut adalah macam-macam penyakit saraf. 1. Alzheimer. Penyakit yang menyerang sel-sel otak dan neuron transmitter. 2. Parkinson. Gangguan yang terjadi ketika sel-sel saraf tidak menghasilkan cukup dopamin. 3. Tumor otak. Gumpalan sel abnormal yang tumbuh di otak. 4. Epilepsi. Kondisi yang ditandai dengan kejang yang berulang kambuh. 5. Meningitis. Salah satu penyakit infeksi saraf yang menyebabkan selaput di sekitar otak dan sumsum tulang belakang mengalami radang. Ciri atau tanda gejala sistem saraf. Kerusakan saraf akibat gangguan atau penyakit tertentu menyebabkan bekas luka atau lesi di sistem saraf Anda. Ini berarti neuron Anda sudah tidak dapat lagi mengirim sinyal ke seluruh tubuh Anda dengan benar. Adapun kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gejala atau ciri-ciri, yaitu sakit kepala, penglihatan buram, kelelahan, mati rasa atau kesemutan, bagian tubuh tertentu bergetar atau tremor, hilang ingatan, kehilangan kondisi tubuh, hilang kekuatan atau melemahnya otot, masalah emosional, perubahan perilaku, kejang, dan candel. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.